Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DSY Official. Kali ini kita akan membahas materi PKWU yaitu bab 5 tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. KD 3.5 menganalisis wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Tujuan pembelajaran pertama, berpikir kreatif untuk membuat produk kerajinan. Kedua, mendesain produk kerajinan untuk pasar global. Era perdagangan bebas menuntut masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Salah satu tantangan bagi seorang wirausaha dalam memasuki pasar global adalah bagaimana menciptakan produk-produk yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan alam terindah di dunia berdasarkan survei World Economic Forum. Kedatangan wisatawan ke daerah-daerah di Indonesia memberikan peluang kepada wirausaha kerajinan. Para wisatawan membutuhkan buah tangan untuk dibawa pulang. Wisatawan lokal maupun internasional merupakan pasar sasaran dari produk kerajinan. Kerajinan khas daerah yang unik dan sesuai dengan selera akan diminati oleh wisatawan. Agar kewirausahaan kerajinan untuk pasar global dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan, sebaiknya direncanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Kegiatan kewirausahaan terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi, meliputi 1. Pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Artinya, organisasi sangat dibutuhkan dan harus dibuat oleh perusahaan untuk menentukan seorang pemimpin dan staf yang diberikan tugas sesuai skill yang dimiliki, sehingga perusahaan tersebut berjalan sesuai visi misi. Kedua, menetapkan target dan strategi. Terdapat 3 target sasaran dalam bisnis, yaitu target jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Setelah merumuskan target sasaran, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi bisnis. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan harus dibuat. Dengan adanya jadwal, waktu yang digunakan akan lebih tertata dan efektif. Dan jangan lupa membuat jadwal rutin untuk mengupdate produk di media sosial. Karena dengan usaha ini akan lebih banyak menjaring konsumen. Keempat, menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Artinya, dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk,
sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Terdiri dari melakukan produksi, yaitu kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Selanjutnya, melakukan quality control. Staf yang bertugas sebagai quality control harus monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi, serta harus memastikan standar kualitas sehingga produk yang dihasilkan sesuai keinginan dan berkualitas baik. Selanjutnya, melakukan pengemasan. Tujuan pengemasan untuk melindungi produk di perjalanan dari produsen ke konsumen. Dengan kemasan dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Selain itu, adanya kemasan sebagai pembeda dengan produk lain. Selanjutnya, melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Kegiatan promosi, penjualan, dan distribusi tidak bisa dilepaskan. Semua berkaitan antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya, tahap ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Terdiri dari evaluasi kinerja dan keuangan. Kegiatan ini ditunjukkan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan, menunjukkan perusahaan menghasilkan laba atau tidak, serta untuk mengetahui utang, beban bunga yang harus dibayar. Selanjutnya, penyusunan laporan evaluasi. Setiap laporan evaluasi terdiri dari 4 bagian. Pertama, permasalahan. Kedua, memecahkan masalah. Ketiga, hasil evaluasi yang artinya harus ada analisis pemecahan masalah. Keempat, kesimpulan hasil evaluasi. Perencanaan produk untuk pasar global harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara tujuan terkait standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Wirausahawan yang akan menjangkau pasar global harus mempelajari standar dan tata aturan internasional agar dapat mengatur strategi pemasarannya dengan tepat. Oleh-oleh untuk wisatawan identik harus unik, memiliki khas daerah, cenderung mengutamakan estetika daripada fungsi, ukuran kecil dan tidak mudah rusak, agar mudah dibawa. Harga tidak terlalu mahal agar dapat membeli banyak. Produk untuk non-wisatawan. Unik, cenderung mengutamakan fungsi, ukuran sesuai standar pengiriman paket, kokoh agar tidak rusak saat pengiriman, harga dapat disesuaikan dengan kualitas produk. Ini adalah contoh dari produk untuk kerajinan pasar global. Tugas kelompoknya adalah: pertama, carilah ide produk kerajinan untuk pasar global yang akan dibuat. Buat beberapa sketsa ide bentuk dari produk tersebut. Pertimbangkan estetika dan ergonomis dalam produk tersebut. Ketiga, pikirkan dan tentukan teknik-teknik yang akan digunakan untuk membuatnya, serta bahan dan alat yang dibutuhkan. Sekian materi tentang perencanaan
wirausaha produk kerajinan pasar global. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.